Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yamuddu binasrihi man i'tasama bihablihil matin wa kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan biha tathurul qulubu minal ghishil la'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidu man mahadun nasihata linnasi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ulama'il amilin. Amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pelaknya kita sebagai hamba Allah senantiasa harus bersyukur, karena tidak ada lain kecuali kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah suka kepada kita. Jadi prinsipnya, siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur atas nikmat Allah yang lebih besar. Nah, ini satu prinsip nih, satu dalil. Yang sedikit aja dia tidak syukuri, apalagi yang besar. Jadi kalau ada manusia yang mengatakan, ini baru sedikit, tar aja kalau sudah besar baru kita syukuri, tidak akan mensyukuri. Ya, yang sedikit aja harus kita syukuri, apalagi yang besar. Kalau dikasih sedikit, alhamdulillah. Hari ini kita dikasih rizki sama Allah, misalnya 50.000, alhamdulillah. Kita gunakan buat makan, kemudian buat keperluan hari-hari. Ayo kita gunakan juga buat tenaga beribadah. Kalau kita berbagi dah, kasih 5.000 untuk fakir miskin, kaum du'afa, atau ke masjid kita jariahkan. Meskipun jumlahnya kecil, tapi dia syukuri, Allah gembira tuh. La azidannakum, pasti Allah akan tambah. Yang sedikit aja dia bersyukur, apalagi yang besar. Nah, ya kata-katanya begitu. Yang pertama kan kata-katanya, yang sedikit aja dia tidak syukuri, apalagi yang besar, pasti dia tidak syukuri. Man la yaskuril qalil la yaskuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur atas nikmat Allah yang sedikit, begitu juga dia tidak akan bersyukur atas nikmat Allah yang banyak. Tetapi sebaliknya, yang sedikit aja dia syukuri, apalagi yang banyak tuh. Ya, kenapa Rasulullah nggak mengatakan begitu? Karena kadang-kadang manusia dikasih sedikit bersyukur, pas dikasih banyak dia tidak bersyukur. Nah, bisa begitu. Ya, contohnya ketika di zaman Rasulullah SAW ada sahabat. Ya, sahabat nih, ya Rasul, ketika dia berjamaah bersama Rasul, selesai salam langsung pergi, langsung pergi. Begitu besoknya begitu juga, keesokan harinya begitu juga. Habis assalamualaikum langsung pergi, nggak pakai zikir dulu, nggak pakai wiritan dulu. Biasanya kan kita habis assalamualaikum warahmatullah, salat jamaah tuh ya, salam, kemudian kita berzikir. Ya, kita baca Astaghfirullahalazim, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian kita baca Fatihah, kita baca ayat kursi. Biasanya kan begitu. Ini tidak, assalamualaikum langsung pergi. Ketika ditanya kenapa sih kamu begitu, ya Rasul, pakaian yang saya gunakan ini cuma satu-satunya. Saya bergantian memakainya dengan istri saya. Makanya saya habis salam langsung saya pulang. Gantian pakaiannya dipakai sama istri saya buat sholat. Makanya doain saya Rasul supaya saya bisa dapat rizki yang banyak nih. Bisa beli baju, bisa beli semua.
Ya, akhirnya Rasulullah memberikan 2 ekor kambing. Ya, 2 ekor kambing. Kemudian didoakan sama Rasulullah. Jadi poin yang pertama, dia tidak akan bersyukur kepada nikmat Allah yang banyak kalau dia tidak mensyukuri nikmat Allah yang sedikit. Tapi kalau yang sedikit saja dia syukuri, insya Allah yang banyak juga akan dia syukuri. Ini poin yang pertama. Kemudian kita lanjutkan kisahnya. Oh, jadi demikian ya, kamu habis salam langsung pulang, pakaian bergantian dengan istrimu di rumah untuk ibadah juga. Iya ya Rasul, kalau gitu aku doakan. Ini aku berikan 2 ekor kambing dan aku doakan. Gitu ya. Didoakan sama Rasulullah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih sholat berjamaah. Kira-kira setahun, udah jarang-jarang nih. Biasanya Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh datang. Ini Zohor tidak datang, Asar tidak datang, Maghrib baru datang, Isya datang, Subuh datang. Lama-lama semuanya nggak datang. Gerangan kenapa nih? Coba kau teliti. Diteliti sama sahabat. Ya Rasul, dia sudah kebanyakan kambing. Kambingnya melahirkan muluk. Jadi sekarang sudah kerepotan ngurusin kambing. Oh, karena ngurusin kambing kebanyakan yang luar biasa itu, jadi dia jarang mengerjakan sholat jamaah. Iya. Ini kisah keterkaitan dengan yang sedikit kadang-kadang dia syukuri, yang banyak dia lupa untuk mensyukurinya. Makanya Rasulullah mengatakan man la yaskuril qalil la yaskuril katsir. Itu aja gitu. Tidak mengatakan man yaskuril qalil yaskuril katsir. Tidak mengatakan siapa yang bersyukur ketika nikmat Allah yang sedikit, maka yang banyak pun dia akan syukuri. Tidak. Kemudian tidak kalah pentingnya kita bersyukur atas nikmat Allah melalui perantara manusia. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Malla yaskurin nas la yaskurillah. Siapa yang tidak pandai bersyukur atas jasa-jasa manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Yang pertama adalah kedua orang tua kita yang harus kita syukuri. Bersyukur kita punya orang tua, kedua orang tua. Kita syukuri dengan cara apa? Menghormati, menyayangi, ya, kemudian memberikan yang terbaik, kesenangan di hatinya, kegembiraan. Tentunya yang masih ada nih kesempatan baik, ayo berlomba dalam kebaikan, mengumpulkan kegembiraan di hati orang tua, kedua orang tua kita, khususnya ayahanda dan bunda kita. Itu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua dia harus bersifat dan bersikap ihsan. Ihsan itu lebih halus dari tata krama. Jangankan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kau berbuat kasar, berkata yang menyakiti hatinya saja, yang menyinggung perasaannya saja tidak boleh, apalagi berbuat kasar. Ya, itu. Jangan kita, coba kamu beli bumbu dapur, menyakiti perasaannya. Yang seperti itu aja dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi menyakiti perasaannya. Jadi tentunya poinnya kita harus bersyukur atas jasa-jasa manusia, sehingga kita tercatat bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah orang tua kita ridho, Allah pun akan ridho. Ada hadis Rasulullah SAW yang keterkaitan dengan kedua orang tua. Ridallah fi ridul walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho, Allah pun akan ridho, Allah pun akan ridho. Tapi kalau orang tua kita marah, Allah pun akan marah. Jadi satu paket tuh, tidak bisa dipisahkan. Orang tua ridho, Allah akan ridho. Orang tua senang, Allah akan senang. Orang tua gembira, Allah pun akan gembira kepada kita. Tapi kalau orang tua kita benci, Allah pun akan benci kepada kita.
Orang tua kita marah, Allah marah sama kita. Orang tua kita tidak suka sama kita, Allah pun tidak akan suka sama kita. Jadi orang tua, ya, man la yaskurin nas la yaskurillah. Siapa yang tidak pandai bersyukur atas jasa-jasa manusia, dia pun tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya jasa kedua orang tua kita, khususnya di akhir zaman. Terkadang ada kata-kata durhaka kepada kedua orang tua. Tapi jangan salah kita pahami juga, ada orang tua yang durhaka kepada anak. Kok ada orang tua yang durhaka sama anak? Iya, yang tidak memberikan pendidikan, yang tidak mendidiknya, yang tidak memberikan nafkahnya, terus mencontohkan yang tidak baik, mengajarkan yang tidak baik. Nah, itu termasuk durhaka orang tua kepada anak. Jarang kan kita dengar, tapi di akhir zaman ini Masya Allah, orang tua nggak pernah doain anak. Nah, itu termasuk durhaka orang tua kepada anak. Orang tua mencontohkan yang tidak baik. Ya misalnya, ya, keperluan anak semuanya dipenuhi, sampai seakan-akan orang tuanya itu menjadi budak buat dirinya. Ini tanda-tanda kiamat. Ketika orang tua sudah redho, sudah ikhlas menjadi budak buat anaknya, Masya Allah, itu yang luar biasa. Ya, itu yang luar biasa. Ketika orang tua sudah menjadi budak terhadap anaknya, ini tanda-tanda kiamat. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita diperlakukan seperti itu. Orang tua harus kita syukuri, kita hormati, kita sayangi, kita besarkan hatinya, kita bangun istananya sampai Allah ridho kepada kita, insya Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.